ketika belajar. 100% responden mengalami peningkatan kemampuan berbagi dengan sesama teman dan orang sekitar. Sebelumnya baperan, tidak punya teman, jutek. Ketemu guru tidak pernah menegur, diam. Ya, 100% mengalami peningkatan kemampuan memberi salam dengan senyum kepada guru, teman serta menyapa. Dia mulai punya teman. 42% mengalami peningkatan kemampuan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Jadi sudah membuat tugas sendiri, tidak lagi disuruh. Sebelum ditotok, saya melihat sendiri. Gurunya membimbing, bilang coba apa? Ayolah nak, 24 kali 2 berapa? Nggak tahu Mi. 24 kali 2 dia jawab nggak tahu. Saking juteknya dia, nggak tahu Mi. Diam. Itu sebelum kita totok. Ya, 50% lebih ceria dari sebelumnya. Dari sisi kognisi, 100% mengalami peningkatan kemampuan fokus ketika belajar. 58% kemampuan meningkat menghafal Al-Quran, Bu. Menghafal pelajaran. Ini termasuk menghafal Al-Quran, Bu. Apa pernyataan anak-anak itu ke saya? Bu, ya. Dia sekarang kalau ketemu saya tuh kayak ketemu teman aja. Bu, anak sekarang menghafal Al-Qurannya lebih cepat. Oh ya? Gimana emang sebelumnya? Dulu kalau 2 baris itu lama, Bu. Sering lupa-lupa. Kalau sekarang, 1 halaman sebentar, Bu. Anak setoran sekarang banyak, Bu. Itu setelah dipotong. Ya kan? Ini memang yang membuat saya menangis, Bu, pulangnya. Karena ada satu anak, gini saya tanya. Waktu itu dia ikut daurah, jadi pas libur di Niadipur itu ngadakan daurah kan, khusus untuk menghafal Al-Quran saja. Daurah kafiz, siapa yang mau ikut, anak itu ikut. Jadi dia nggak pulang liburan. Ada 50 anak, berarti dari 600 santri tinggal 50 kan sepi itu asrama. Saya tanya, nak sepi ya? Iya Bu, sepi. Terus kerjanya menghafal aja ya? Iya, dia bilang kan. Di mana aja? Duduk di sini, duduk di sana gitu kan. Terus saya bilang gini, oh gitu ya, gimana nak cara menghilangkan suntuk dalam menghafal Al-Qurannya? Kan sepi, nggak ada kawan. Kan kerja menghafal aja. Saya pikir dia akan jawab begini. Di sana, di dunia itu ada kolam renang, ada arena outboard. Saya pikir dia akan jawab begitu, Bu. Oh, kami pergi berenang, Bu. Kami pergi, saya pikir begitu. Ibu tahu jawabannya. Dia bilang gini, Ibu bilang suntuk. Mana ada suntuk? Enak, Bu, menghafal Al-Quran itu. Seperti menghafal cerita aja. Ada suntuk, Bu. Semangat, Bu. Semangat perang Badar. Saya, Bu, malu ke diri saya, Bu. Saya bilang, begitu happy-nya dia. Bayangkan, sebelumnya kawannya 600. Sekarang tinggal 50. Kerjanya cuma menghafal. Saya yang jaya ini, saya pikir bosan, Bu. Ternyata dia jawab seperti itu. Ada suntuk. Happy aja kami. Saya bilang, wih, malunya saya, Bu. Anak ini ditopong. Dia ditopong rutin. Nanti Ibu lihat hasilnya. Oke? Nah, ini yang membuat saya bertahan sampai sekarang setiap Jumat ke Dinia Putri itu untuk menotok anak-anak yang mau ditotok. Jadi kami difasilitasi. Saya disediakan ruangan, saya ke sana buat bisa beristirahat di situ. Nanti anak-anak yang tahu saya datang, dia akan datang untuk minta ditotok. Guru-gurunya kita totok. Ya, siapa yang mau ditotok, kita totok. 50% peningkatan kemampuan mengingat dan menghafal, 100% mampu memakai barang sesuai fungsinya. Jadi di Dinia Putri itu, Bu, anak kita memang di-upgrade semua. Anak dilatih, betul-betul dilatih memakai barang sesuai fungsinya itu. Karena menurut mereka di situ, itu adalah salah satu kemampuan software yang luar biasa. Kalau dia mau menjadi dokter misalnya, katanya, nggak bisa dia menempatkan barang sesuai fungsinya. Operasi, tinggal gunting yang dalam. Oh iya juga ya, Bu. Iya, itu latihan bola. Kata gurunya, kita selama ini tidak perhatikan itu. Dia bisa buang sampah ke tempatnya. Karena memang dibilang, nak, sampah itu bukan di sini tempatnya, di sana. Kalau kita sekarang, Ibu pernah nggak negur anak buang sampah sembarangan? Lupa kita, Bu. Sehingga apa? Kotor lah Indonesia ini. Anak Dinia itu, Bu, saya bawa keluar. Begitu dia lihat sampah, nangis. Sampah semua. Pergi salat Idul Fitri, Bu, dengan saya, Bu, anak saya waktu itu. Pulang-pulang tahu nggak, Bu? Dia pegang satu kresek sambil jalan menuju parkiran, ambil sampah. Awak jadi ikut-ikutan kan malu, Bu. Gitu ya, dia ambil sampah. Jadi dia terbiasa, karena memang dilatih. Ya kan? Nah, 100% kemampuan memahami apa yang disampaikan guru, 17% peningkatan kemampuan bertanya, sebelumnya diam. Kan masalah, Bu ya, anak yang diam kan masalah. 83% kemampuan menyatakan pendapat saat belajar kelompok. Dari sisi bahasa, 100% kemampuan menulis jurnal. Di sana mereka menulis jurnal, Bu. Jadi menyimpulkan perjalanan itu dengan menjurnal. 67% memakai bahasa yang baik, kemampuan meningkat pemakaian bahasa yang baik. 42% menulis dengan tulisan yang lebih bagus. 50% kemampuan mengekspresikan perasaan. Bapak Ibu lihat, kemampuan di luar masalah fisik. Ini yang bagi saya spektakuler.
masalah fisik, tidak hanya kita berpikir sakit hati, sakit jantung, sakit diabetes, kita juga bisa berperan mencerdaskan anak bangsa. Totok punggung, Bu. Saya ngajar totok punggung ke kader. Suatu hari saya terima WA. Ibu, terima kasih ya sudah berbagi ilmu. Iya, kenapa? Alhamdulillah. Anak saya juara 1, Bu, di sekolah, Bu. Oh ya, jangan pikir saya biasa-biasa aja juara 1, kan? Sebelumnya gimana? Nggak pernah dapat ranking, Bu. Terus saya bilang belajar lebih rajin. Iya, Bu. Gimana? Namanya Susi. Gimana sih cara? Si totok, Bu, tiap hari. Jadi pulang sekolah itu, habis istirahat, habis bersih-bersih, dia bilang, Ma, belajar. Mamanya yang dipaksa belajar. Jadi anaknya lebih bersemangat. Coba kalau Bu yang masih punya anak, Ibu silakan ya. Nah, sosial, ya. Aspek fisik, aspek sosial. Anak sudah jarang sakit, jadi jarang absen sekolah. Nah, kesimpulannya, ya, Topung memberikan pengaruh yang sangat signifikan kepada beberapa aspek perkembangan santri. Dan ini, Bu, terjadi cerita YouTube tadi, Bu. Jadi salah seorang santri itu, Bu, suatu hari ikut lomba KSM ya, KSM, yang lomba sains madrasah itu, Bu. Dia terkirim dari jurusan ekonomi. Waktu itu guru ekonominya baru, KSM ya, KSM lombanya, KSM. Guru ekonominya baru, belum punya pengalaman dengan lomba. Jadi tidak dibimbing anak ini, Bu. Terus dia bilang ke saya, coba Pak, Bu, anak besok maju lomba, doakan ya, Bu. Ya, Bu doakan pasti. Kita dekat, Bu, dengan anak-anak itu. Terus dia bilang, anak tidak ada dibimbing guru loh, Bu. Anak maju sendiri nih. Oh ya? Terus gimana caranya? Dia bilang apa, Bu? Anak belajar dari YouTube. Untuk lomba belajar dari YouTube, ya, anak belajar dari YouTube. Semoga sukses ya, Nak. Bu tahu hasilnya. Juara 2 dia pada banyak. Kirim ke provinsi. Sampai gurunya juga kaget. Jadi guru sama guru cerita. Sama guru yang ekonomi itu bilang, Kak, anak kita juara, Kak. Gurunya juga kaget. Gurunya belum punya pengalaman, bukan nggak mau membimbing. Kak, anak kita juara, Kak. Terus kaget kan? Kirim ke Padang. Di Padang juga juara 2 dia. Belajar dari YouTube. Tapi softwarenya, hardwarenya bagus, Bu. Jadi dia cepat menyerap. Jadi, Bu, totok punggung itu memang luar biasa. Totok punggung itu memang luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Ngantuk ini. Iya. Bukan ngantuk. Apa tuh? Apa dong? Terpesona. Wah, betul. Oke ya, kita putar ini video santri yang kita totok rutin, Bu. Saya tidak ingin membanggakan santrinya, tidak. Saya ingin katakan pada Ibu bahwa santri ini punya seabrek kegiatan di sekolah. Dia presiden santri di sana. Jadi ketua santri kan, semua santri yang 600 orang itu dia presiden santrinya. Kemudian dia itu yang juara KSM itu. Waktu itu lomba apa ya? Lupa saya, yang diadakan Bank Indonesia ini ya, lomba ekonomi. Dari 5.000 peserta, dia masuk ke 50 besar. Tapi dia tidak lanjutkan waktu itu karena mau umroh. Anak ini juga.